Saya ini benar, bisnis saya benar, saya benar, politik saya benar, ego saya benar, ideologi saya benar. Nah, pertanyaannya mengapa bisa begitu? Puji Tuhan, para pemirsa yang budiman dan diberkati. Kembali kita berjumpa dalam channel Paulus Rachel Ministry. Mari kita berdoa dulu, mohon hikmat Tuhan agar dalam pengajaran ini kita boleh menikmati semaksimal mungkin. Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur kalau pas saat ini kami ada waktu intim dengan Tuhan, intim dengan sesama, bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hati Tuhan dan juga berkenan di hati sesama, dan terlebih dalam keluarga. Berfirmanlah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa satu dengan lain dengan kondisi yang sehat walafiat, yang kondisi yang berbahagia, dan tak lupa pula dengan kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara soal hakim. Jangan jadi hakim. Ini 3 huruf kata yang sangat menarik. Apa ini maksud hakim? Tanda kutip dalam pembicaraan hari ini. Saya bacakan dulu satu ayat dalam Roma 14 ayat 3 yang mengatakan demikian. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Memang susah untuk dimengerti. Tapi sebetulnya istilahnya sederhana saja. Nah, salah satu masalah yang serius dalam kehidupan kita hari ke hari belakangan ini, ya, dari mulut ke mulut, dari pertemuan ke pertemuan, ya, banyak orang, terutama orang-orang yang mengerti, selalu merasa dirinya benar daripada yang lain. Yang lain salah, baik dalam bidang bisnis, dalam usaha, dalam berpolitik, dalam beragama, dalam keluarga, dalam percakapan hari ke hari. Nah, kadangkala kita jumpai pandangan seperti itu. Menghakimi orang lain, kalian sikap, karakter, mungkin tindakan yang tidak sesuai dengan pribadi kita. Sehingga menganggap saya ini benar, bisnis saya benar, saya benar, politik saya benar, ego saya benar, ideologi saya benar. Nah, ini yang perlu mesti kita dasari dalam hidup sehari-hari dan perlu kita menilai. Karena sebenarnya orang yang demikian ini bahkan kadangkala tidak tanggung-tanggung, ya, menghakimi, tanda kutip. Nah, pertanyaannya mengapa bisa begitu? Pendapat orang memang berbeda, memang. Tapi kenapa bisa begitu? Nah, karena dapat dikatakan tidak memahami. Mungkin aturannya, peraturannya, tidak memahami isi dari undang-undang, atau mungkin kalau rohani tidak memahami firman Allah dengan benar. Sehingga timbullah hati yang seperti itu. Suka menghakimi orang lain, menganggap orang lain benar, menganggap orang lain salah, dan sayalah yang paling benar. Nah, seseorang yang sudah mengerti aturan-aturan, mengerti firman Allah, mengerti pengajaran agama yang benar, seharusnya membawa kekuatan, membawa damai, membawa, ya, menjadikan berkat bagi orang lain,
yang di luar kita, supaya kita semua menjadi masyarakat yang sepaham, masyarakat yang sungguh-sungguh menghargai satu dengan lain. Nah, inilah yang perlu pagi hari ini kita bicarakan. Orang yang dihakim itu belum tentu ya bertobat atau mengerti kebenaran, bahkan mungkin bisa sebaliknya benci sama kita yang menghakiminya. Nah, itulah sebabnya sebagai orang yang mengerti, pahami, terutama yang pegang pengajaran agama yang benar, janganlah menghakimi orang lain. Alasannya kenapa? Pertama, karena menghakimi itu tanda tidak kedewasaan. Kalau agama dikatakan tidak kedewasaan imannya. Menghakimi tanda tidak ada kedewasaannya. Seorang yang sudah dewasa akan mudah mengerti. Apakah itu pengajaran, apakah itu ideologi, apakah itu peraturan rumah tangga, apakah itu dalam pergaulan, organisasi, akan menerima orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan kemudian akan menuntun dan kerjasama mereka ke dalam, boleh katakan kalau orang beriman, kasih, dalam kasih ya, dalam persaudaraan. Nah, ini penting sekali. Membentuk diri kita menjadi kedewasaan ini sangat penting dan perlu digarisbawahi dan perlu penekanan dalam hidup sehari-hari. Kita harus menjadi dewasa dalam segala hal supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain, menganggap orang lain itu salah, kita yang benar. Alasan yang kedua, kita sendiri tidak sempurna. Nah, itu harus akui. Kalau kita manusia sempurna, tidak akan tinggal dalam dunia ini, tapi di surga. Kita belum sempurna. Kita masih menuju kepada kesempurnaan. Dan menuju kepada kesempurnaan itu, pasti menghadapi kekurangan, kelemahan, kelebihan. Itu pasti. Pasti akan menghadapi perguncangan, pergolakan. Itu udah pasti. Perbedaan dalam segala hal. Itu pasti, karena memang kita sendiri belum sempurna. Jadi tidak ada satu manusia dalam dunia ini, baik mereka berpangkat paling tinggi sekalipun, bahkan presiden boleh katakan, kerajaan boleh katakan, pemimpin boleh katakan, belum sempurna. Yang sempurna cuma satu, Allah itu sempurna. Manusia belum sempurna. Karena kita masih dalam kedagingan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, ya sebagai orang yang tahu aturan, kita sedang berperang. Berperang untuk maju kepada kesempurnaan. Berperang maju untuk kesempurnaan. Itu termasuk kita semua yang hadir. Termasuk semua manusia. Semua sedang bergejolak seperti ini. Kita tidak sempurna kalau kita tidak sempurna karena kita ini adalah makhluk yang terbatas. Dan banyak hal yang tidak kita ketahui, itu manusia. Terbatas dan banyak hal yang tidak diketahui. Kecuali Allah yang tahu segala-galanya dan tak terbatas. Kita semua seperti ini, watak kita, sikap kita, hidup kita ini. Apa yang kita hadapi sama. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia bodoh, mau dia pinter, mau dia intelektual, mau dia pemimpin, maupun dia rakyat biasa, sama semuanya. Kita sedang menuju kepada jalan perjuangan kesempurnaan. Jadi janganlah kita menghakimi orang lain
Janganlah kita menganggap kita benar, yang lain itu salah. Lalu kita tidak senada, tidak sejalan, tidak searah. Jangan seperti itu. Alasan yang ketiga, dengan menghakimi kita tidak dapat jadi contoh. Itu sudah pasti. Kalau kita hidup tidak menghakimi, berarti kita tidak menjadi contoh. Sedangkan sewajarnya sebagai orang beragama, kita harus menjadi berkat. Kita menjadi contoh, menjadi teladan untuk memenangkan mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Karena seorang yang suka menghakimi orang lain, itu akan menjadi batu sentuhan. Memang, kalau kita suka menghakimi, menganggap orang lain salah, kita benar, kita jadi batu sentuhan. Sandungan buat masyarakat, buat tetangga, buat keluarga, buat saudara seiman. Jadi sandungan buat pemimpin. Tapi seorang yang imannya kuat, dia akan menjadi saksi contoh buat orang lain. Jadi hidup itu bukan sendirian. Hidup itu bersama-sama mengayuh. Karena itu janganlah kita menganggap enteng tentang hakim. Orang yang selalu punya kasih akan Tuhan, dia tidak akan menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Tapi sebaliknya, dia akan selalu penuh kasih. Dalam hidupnya, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam karir, dalam berbisnis, dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita semua pada akhirnya harus berhadapan dengan hakim di atas segala hakim. Itulah Tuhan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kita semua tidak boleh tidak akan berurusan dengan hakim di atas segala hakim. Itulah Sang Pencipta. Jadi kalau kita hidup dalam dunia ini suka menghakimi, maka Sang Pencipta pun dia juga punya hak untuk menghakimi kita manusia ciptaannya. Tiap orang itu harus menghadapi, tidak pandang agamanya apa, tidak pandang bagaimana kehidupannya, posisinya, derajatnya, wataknya. Dan apa yang diukur dalam dunia ini oleh manusia untuk menghakimi orang lain, itu pula akan menjadi ukuran Tuhan untuk menghakimi manusia di akhir zaman, di akhirat. Jadi kalau kita suka mencari kesalahan orang lain, akan diukurkan pula oleh Allah kepada kita dalam tentang kehakiman. Tapi jika kita mengampuni dosa kesalahan orang lain, menerima keadaan orang lain, tidak menyalahkan kekurangan lain, kesalahan orang lain, maka Allah pun juga akan berbuat seperti itu. Ukurannya, tindakan kehidupan kita, biar ukuran hakim dan segala hakim terhadap kita di akhirat. Karena penghakiman itu wewenang Allah. Kita tidak punya hak. Yang punya hak hanya Tuhan saja. Kalau dengan tema hari ini jangan jadi hakim, mari kita perlu mengoreksi, introspeksi diri sendiri. Kita perlu meneliti kekurangan, kelemahan kita sendiri. Jangan suka mengintrospeksi orang lain. Jangan kita sendiri segunung kesalahannya. Orang cuma kecil saja, tapi menyalahkan begitu berat. Rendahkanlah diri kita. Kita menganggap diri kita ini tidak seperti yang lain, mungkin lebih daripada apa yang kita
kekurangan kelemahan kita terhadap orang lain. Orang yang merendahkan diri, firman Allah mengatakan akan ditinggikan. Akan ditinggikan. Mari pagi hari ini atau hari ini atau saat ini, mari kita saling menghargai, hormat menghormati, kasih mengasihi. Kita ini ciptaan Tuhan yang sama. Yang pasti yang jadi hakim cuma satu. Itulah Yesus Kristus, hakim di atas segala hakim. Akan menghakimi kehidupan manusia. Dan ukurannya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita menghakimi orang lain. Kiranya Tuhan berkati hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakannya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, pengajaran yang positif. Dijauhkan kiranya Tuhan keibuan sikap karakter, watak yang suka menghakimi orang lain, menganggap orang lain salah, kita yang benar. Sehingga Tuhan kehidupan kami menjatuhkan penghakiman kepada orang lain. Tuhan, biar kalau ada di antara kami seperti itu sikapnya hari ke hari, kami percaya Tuhan mengampuninya. Karena Engkau lah hakim dan segala hakim. Engkau yang punya wewenang. Karena tidak boleh tidak, kami pun akan dihadapkan. Hakim di segala hakim itulah Tuhan Allah Yesus Kristus di akhirat ini. Hari ini bila kebenaran firman Allah lukiskan dalam hati setiap pribadi kami yang mendengarkannya. Supaya kami hidup berjalan seturut dengan aturan dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa yang syukur. Amin.